Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang mudah diucapkan lisan, berat dalam timbangan dan dicintai Allah yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat kana kaman a'taka arba'ata anfusim min waladi Ismail. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, hal keadaannya sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya Allah kerajaan dan baginya Allah segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Sebanyak 10 kali dia baca tadi, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Ini hadis kadang menyebutkan kita membaca pagi atau sore, siang atau malam. Cuma siapa-siapa yang membaca ini 10 kali, dia membaca 10 kali, diberi Allah pahala sama dengan orang yang memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Maksudnya 4 orang budak keturunan Ismail itu adalah budak-budak hamba-hamba sahaya yang mahal harganya. Ini ada keturunan Ismail, ada keturunan Ishak, anak Nabi Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak. Kalau keturunan Ismail itu lebih mulia dari keturunan Ishak. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah itu berada di jalur keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi budak atau hamba sahaya yang berasal dari keturunan Ismail itu lebih mahal harganya ketimbang budak keturunan lainnya. 10 kali kita baca kalimat-kalimat tadi sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Para ulama hadis meneliti kenapa 4 orang budak, kada 5, kada 6, kada 7, kada 10. Membaca tadi 10 kali diberi pahala sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Nah, para ulama hadis meneliti karena di dalam kalimat-kalimat yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam kalimat itu ada 4 bab. Pertama di situ bab isbatil uluhiyah, bab mengenai menetapkan ketuhanan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu bab isbatil uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah. Yang kedua
isbatil muluk, menetapkan kerajaan bagi Allah. Lahul mulku, baginya Allah kerajaan. Yang ketiga, isbatis sana, menetapkan puji-pujian bagi Allah. Lahul mulku walahul hamdu. Yang keempat, isbatil qudrah, menetapkan kudrat bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 4 macam perkara dalam kalimat yang kita baca itu, lalu ganjarannya adalah sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Memerdekakan budak itu, 1 orang kita memerdekakan budak, itu berarti kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Kalau kita membebaskan 1 orang hamba sahaya, kita bebaskan dia dari perbudakan, itu berarti kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Semakin banyak budak-budak hamba-hamba yang kita merdekakan, semakin banyak kita memerdekakan diri kita daripada api neraka. Orang yang paling banyak di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan budak adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dalam riwayatnya, semasa beliau hidup, beliau tidak kurang memerdekakan 38.000 hamba sahaya. 38.000 hamba sahaya yang beliau merdekakan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha pemberi anugerah yang sangat besar, mengetahui bahwa kada semua orang bisa memerdekakan hamba sahaya. Kada setiap orang yang beriman bisa memerdekakan budak. Sebabnya kenapa? Bisa karena dia kada ada kemampuan untuk membeli budak. Budak itu dijual di toko-toko di zaman dahulu. Budak manusia yang asalnya kafir, kemudian dikalahkan oleh Islam. Orang-orang yang menyerah itu diulah jadi budak, jadi hamba sahaya, dijual di toko-toko. Jadi budak ini orang yang hidupnya 100% untuk yang memilikinya. Kalau kita nukar budak misal di toko 1.000 dirham, budak ini dipekerjakan apapun hasilnya untuk kita. Kita berkewajiban memberi makan, memberi pakai kepadanya, dan jangan membebani di luar kemampuannya. Inya bertani kada usah digaji lagi, inya bakabun kada usah digaji lagi, inya bacari keuntungannya sagan kita. Nah, inya dapat apa kita ambil, karena apa yang dimiliki oleh si budak adalah milik ampunnya. Nah, itu budak. Orang-orangnya dahulu apabila kawan nukar budak itu dilepas, dimerdekakan, nah itu adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengetahui bahwa kada setiap orang yang beriman itu mampu memerdekakan budak. Sebabnya bisa karena kada mampu menukar budak karena larang harganya, atau bisa juga budaknya itu kada ada lagi. Macam wah ini kemana aja kita hendak mencari budak, kada ada lagi orang berjual. Mesti satu umpuk saladung berisi duit, kada kau lagi mencari budak, budaknya kada ada lagi. Kenapa? Karena semua sudah dimerdekakan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita sama dengan pahala orang-orang yang memerdekakan budak, antara lain dengan membaca amalan-amalan, termasuk amalan tadi. Jadi kalau kita membaca sehari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali kita baca itu berarti kita sudah
mendapat pahala sama dengan memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Tiap hari kita membaca, setiap hari kita 4 orang memerdekakan. Rajin kita membaca imbah maghrib 10, imbah subuh 10, berarti 8 budak sehari yang dimerdekakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan jalan kepada kita tentang fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan yang kadakala kita dapatkan. Pasti ada Allah maulahkan jalan nang supaya nilainya sama. Orang naik haji, kada setiap orang kawa naik haji. Ima duitnya kadada atau duitnya ada awaknya sakit-sakitan. Kada kawan naik haji. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang seperti ini supaya dapat pahala sama dengan orang yang berhaji dan berumrah. Karena hadis Rasulullah mengatakan, man shallal fajra fi jama'atin, siapa sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, summa shalla raka'atayn, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah, adalah dia, ujar Nabi, sama dapat pahala orang yang haji dan umrah sempurna. Orang-orang yang kada kawan naik haji gawin ini nang mana sudah haji makin lagi baik lagi. Sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, sembahyang 2 rakaat, hanya balik ke rumah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tambah sempurna. Artinya kada kurang sedikit pun pahalanya daripada orang yang berhaji dan berumrah. Ada lagi hadis Rasulullah mengatakan, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana lahu ka hajjatin. Barang siapa ziarah kepada kubur kedua orang tuanya, ziarah ke kubur kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, misalnya saya belum mati, dia dapat pahala kahijjatin seperti haji. Jadi ziarah kubur adalah merupakan perjalanan haji. Ziarah kubur kepada kedua orang tua, maksudnya kalau kedua-duanya sudah meninggal. Amunnya saikung au ahadihima kahijjatin seperti haji. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Dalam keterangan yang minggu telah lewat, setiap kali bacaan zikir itu dapat nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila muntung dan hati kita ini kedua-duanya adalah ingat. Mulut kita membaca, hati kita mengerti. Hati kita mengerti, hati kita sadar apa yang kita baca, nah itu yang dapat nilai daripada Allah. Kalau mulut kita membaca tapi hati kita kada sadar, hati kita kada tahu, itu kada dapat nilai. Sebagaimana orang yang bicara dengan bahasa sesuatu yang kada inya pahami, maka bicaranya sia-sia, kada dianggap sah. Itu kalau semalam tuh orang nikah bahasa Arab tapi kada mengerti bahasa Arab, salah nikahnya. Qabil tu nikahaha, aku terima nikahnya, mengerti kadainya. Nah, bacaannya kada tahu. Nah sama kalau kita berzikir, mulut kita membaca
Sambil maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hati kita kemana menjalarnya? Nah itu belum tentu dapat nilai sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Tapi kalau mulut kita membaca itu, hati kita mengetahui makna-maknanya, nah itu ada harapan dapat nilai sama memerdekakan 4 orang budak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hal keadaannya sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Yuhyi, dia bisa menghidupkan. Wa yumit, dan bisa mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Mulut kita membaca bahasa Arabnya, hati kita memahami maknanya, nah itu bisa ada harapan dapat pahala seperti memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail tadi. Mirip lawan bacaan orang nang masuk ke pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan kita masuk ke toko, atau kita bacaan masuk ke wilayah pasar, disuruh kita membaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kurang lebih bacaannya. Nah bacaan yang kita ke pasar atau kita baca itu sekali aja membaca, masuk ke toko kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca dalam toko atau di pasar. Nah apa ganjarannya? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Ini hadisnya kada dhaif nih. Ada mengatakan sahih, ada mengatakan hasan. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapus bagi dia 1 juta kesalahan. Wa rafa'alahu alfi darajah. Allah angkat bagi dia 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan bil jannah. Allah ulahkan dia 1 bangunan di dalam surga. Nah kalau kita di toko membaca tadi sekali saja. Banyak para aulia Allah begitu mendengar ini hadis dahulunya dalam riwayat-riwayat sejarah-sejarah hidup para aulia, begitu mendengar ini hadis, para aulia itu saben hari ke pasar. Bukan nukar barang kada nak dapat pahalanya. Ke pasar, sampai di batas pasar baca sekali boleh gitu. Kenapa? Karena Allah memberi dia 1 juta pahala dan menghapuskan 1 juta dosa, meninggikan dia 1 juta derajat dan membangunkan dia 1 bangunan di dalam surga. Di toko tulis di gana-gana di toko tenang dia masuk ke toko la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja membaca. Kenapa Allah berikan pahala sedemikian ganal bagi orang yang membacaan di pasar tadi? Karena pasar ini adalah gudangnya syaitan. Pasar itu kumpulannya syaitan, markasnya syaitan. Jadi syaitan itu perkumpulannya di pasar. Ibarat kita orang beriman masjid. Bagi syaitan masjid itu adalah pasar. Makanya jarang kau membaca yang tadi orang pasar. Kenapa? Karena berandak di tengah-tengah kelompok syaitan. Kalau kita kawa ingat kepada Allah di tengah-tengah orang kelompok syaitan, bukan main pahalanya.
Kalau kita kawa ingat kepada Allah di tengah-tengah majelis syaitan, ganal bana pahalanya. Nah makanya Allah memberi pahala 1 juta, menghapuskan 1 juta kesalahan kita. Bertambah sedikit, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melibas pasar, bacaan itu sekali. Nah, keliling pasar baca sekali, sama aja juga. Oke, bila orang masuk pasar membaca itu sekali, dapat macam tadi ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man qala fi kulli yawmin mi'ata marratin kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasy syaitan yaumahu dzalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun 'amila aktsara min dzalik. Barang siapa mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia memperoleh pahala membebaskan 10 budak. Dicatat 100 kebaikan, 100 saja, dan dihapus 100 kejahatan. Coba kalau di pasar tadi membaca yang tadi 1 juta, dan bacaan tersebut akan menjaganya dari gangguan syaitan di hari itu hingga sore, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama darinya kecuali orang yang beramal lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Penyayang, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.